Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyil mustafal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, ikhwan wa akhwat azakumullah. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah ta'ala seperti tradisi kita, yaitu murajaah fil i'adah ifadah. Kita menyetor terlebih dahulu hadis yang akan kita bahas. Kemudian murajaah beberapa hadis yang telah berlalu. Baik, siapa yang mau menyetor hadis yang panjang ini? Langsung dapat 2 parfum. Karena hadisnya panjang. Tapi nggak boleh salah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli ala nabiyyina Muhammad. Al-hadithur rabi'u wal 'ishruna. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni harramtu dzulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatuhu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghayra dzalika fala yalumanna illa nafsahu rawahu Muslim walhamdulillahi rabbil alamin. Ahsanallahu ilaik. Tafadhal. Khudh. Masyaallah. Turid. Nah, kalau belum mungkin berarti 1. Labas. Daripada tidak ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hadithur rabi'u wal 'ishrun an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwiyahu ar-rabbih azza wa jalla Fima yarwihi azza wa jalla an rabbih afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni
ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum. Lanjut. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Kanu ala afjari qalbi rajulin min wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Ya ibadi. Ya ibadi. Kelas, yakfi. Barakallahu fiik. Wa iyyak. Hadisnya panjang, tidak mungkin semuanya. Baik, kita masuk. Pelajaran yang lalu kita sudah mengambil hadis sebelumnya. Kelas. Baik, berikutnya. Siapa yang tahu biografi singkat tentang Abu Dzar Al-Ghifari? Kita setiap pertemuan selalu membahas biografi Ar-Rawi. Tidak pernah tidak. Maka, seperti biasa, siapa yang tahu biografi tentang Abu Dzar Al-Ghifari? Tidak ada? Baik. Sudah cukup murojaahnya? Mau ditambah lagi satu lagi? Apa bagus? Pertanyaan untuk pertemuan yang lalu. Karena ilmu itu tidak akan bersama kita kalau kita tidak memurojaahnya. Dia akan hilang. Kelas. Ada kaidah kemarin kita bahas. Kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang orang yang meninggalkan sholat jauh lebih besar dosanya daripada pezina, pembunuh, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Siapa yang masih ingat itu kaidahnya? Silakan. Tidak boleh lihat buku. Itu pelajaran yang lalu sudah di kepala. Dalil zalik contohnya? Dan kenapa Adam dan Iblis? Terus? Siapa? Iblis? Terus bagaimana akhir kedua mereka? Iblis bagaimana akhirnya? Adam bagaimana akhirnya? Dia tidak mau bertobat. Ya. Jadi penyebab orang terdorong melakukan kemaksiatan itu adalah hawa nafsu ya. Sedangkan melanggar perintah pada umumnya disebabkan oleh apa? Kesombongan. Makanya kita sebutkan kemarin barakallahu fiik ta'ala. Tentang kaidah yang sangat berharga itu. Makanya kalau orang tidak paham ini kaidah, kaget. Dia kenapa bisa orang tidak sholat lebih besar dosanya daripada pembunuh padahal dia tidak merugikan orang lain? Nah, kita bilang Adam berdosa dan bertobat karena dia menyesali dosanya. Iblis, dia tidak membunuh orang, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, diusir dari surga, tapi karena dia sombong sehingga dia tidak bertobat. Maka itu kaidah yang sangat penting untuk kita pahami. Baik, itu kaidah yang paling penting dari pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjut hadis yang sangat panjang ini. Mudah-mudahan waktu yang terbatas ini kita bisa ambil beberapa manfaat dari hadis ini. Baik,
Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, rawil hadis. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jal, annahu qala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Sebelum kita berbicara tentang hadis ini, kita perlu tahu tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu seorang sahabat yang termasuk min as-sabiqun al-awwalun. Orang yang pertama kali masuk Islam, ada yang mengatakan yang kelima, ada yang mengatakan yang keenam, di antara 10 yang sahabat yang pertama kali masuk Islam. Beliau meninggal ya pada tahun ke-31 atau ke-32 Hijriah, dan disolati jenazahnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan Ibnu Mas'ud sendiri yang menguburkannya. Tentang beliau ya, tentang Abu Dzar ini, Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala, beliau mengatakan tentang biografinya secara singkat, wa kana ra'san fi zuhd. Beliau adalah imamnya ahli zuhud. Was-sidq wal ilm. Beliau adalah ahli sidq dan ahli ilmu. Wal amal, dan amal. Qaulan bil haqq, orang yang berani menyampaikan kebenaran, tidak takut siapapun. Kalau dia meyakini sesuatu itu benar, dia sampaikan, tidak takut pada siapapun. Ya la ta'khudhu fillahi laumata laim, tidak pernah takut celaan orang selama itu adalah benar. Dia tidak takut. Ini sifat yang bisa kita contoh dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Antara beliau dengan Muawiyah sempat terjadi sengketa ya, tapi tidak usah kita bahas. Di antara cirinya Ahlus Sunnah adalah mereka tidak mau ya mendalami apa yang terjadi di antara para sahabat. Mereka mujtahid, bisa benar, bisa salah, tapi semuanya Allah meridhoi mereka semua. Makanya semua sahabat bagi Ahlus Sunnah udul. Maka kalau dalam ilmu hadis itu, semua sahabat itu tidak perlu dicari siapa orangnya, kecuali kalau mempengaruhi hukum. Karena semua sahabat itu apa? Udul, adil semuanya, tidak bermasalah. Beda kalau Syiah, beda Khawarij. Kalau Syiah itu sekitar 10 orang saja, atau 13 orang saja yang bagi mereka adil, selebihnya kafir, sepeninggal Nabi. Kalau Khawarij lain lagi. Mereka itu ekstrim kiri, ekstrim kanan, ya Ahlus Sunnah selalu di tengah. Baik, kita lanjut. Annahu qala, yakni fima ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wajalla. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Allah, dari Rabb-nya. Ini di kalangan ulama hadis dikenal dengan istilah hadis qudsi. Apa definisinya hadis qudsi? Hadis itu kan terbagi dua ya. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, hadis marfu. Hadis qudsi itu berbeda pendapat ulama tentang definisinya. Ada yang mengatakan hadis qudsi itu lafaz dan maknanya itu adalah dari Allah. Lafaz itu pendapat pertama, dan maknanya itu dari Allah. Saya ulangi, itu pendapat. Bahkan ini pendapat juga dinukil oleh Syekh Fauzan dalam kitab beliau ini. Hadis qudsi wa huwa makana min kalamillah subhanahu lafzu wa ma'nah. Hadis qudsi adalah perkataan Allah secara lafaz dan maknanya. Itu pendapat. Pendapat kedua, hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya dari Allah tapi lafaznya dari Nabi. Maknanya dari siapa? Allah, dan lafaznya dari Nabi. Mereka membantah pendapat yang pertama. Kalau kita katakan makna dan lafaznya dari Allah, maka berarti hadis qudsi ini lebih tinggi derajatnya daripada Al-Quran. Siapa yang tahu alasannya kenapa? Kalau kita katakan hadis qudsi ini lafaz dan maknanya dari Allah, lebih tinggi derajatnya dari Al-Quran kalau begitu. Kenapa bisa? Ahsan barakallahu fiik. Ta'al. Karena Al-Quran melalui perantara. Hadis qudsi langsung, tanpa perantara. Ya. Jadi, Anda lihat
pendapat Syekh Utsaimin bagus dalam hal ini. Beliau menguatkan pendapat yang kedua, yaitu maknanya dari Allah tapi lafaznya dari Nabi. Tapi beliau memberi arahan. Kata beliau, Anda bacakan pendapat beliau. Inna ahsana ma yuqal fi hadzal hadis qudsi ya fil hadis qudsi yakni innahu ma rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min Rabbi azza wajal wa naqtasir ala hadza wa la nabhas hal huwa min qaulillah lafzan wa mana. Bagus tuh? Dibilang beliau. Yang paling bagus di antara semua pendapat ini adalah kita cukup mengatakan hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah, ya, tanpa kita perlu merepotkan diri kita untuk mencari apakah lafaz dan maknanya itu dari Allah atau tidak. Karena itu nau' minat takalluf, memberatkan diri yang tidak perlu untuk sesuatu yang tidak perlu. Itu perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Baik. Itu tidak perlu kita panjang-panjang itu ya. Itu sekedar maklumat saja. Supaya kalau antum hadis qudsi paham. Ternyata di sini ada khilaf di kalangan ulama tentang definisi hadis qudsi. Ada yang mengatakan lafaz dan maknanya dari Allah. Dan itu tentu banyak i'tiradat ya. Banyak semacam bantahan-bantahan ya. Karena antum tahu sendiri perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Kalau hadis qudsi berpahala tidak membacanya? Tidak. Al-Quran berpahala membacanya. Nata'abbad bi qiraati. Satu hurufnya diganjar dengan 10 kali lipat pahala. Tapi bukan itu pembahasan kita. Sehingga kita tidak perlu terlalu panjang dalam masalah itu. Kalau yang ingin tahu lebih dalam, silakan, banyak sekali tulisan ulama tentang masalah hadis qudsi ini. Bisa dilihat di kitab Mustalah Hadis. Baik, kemudian. Ya ibadi. Allah berfirman. Annahu qal, wahai hamba-hambaku. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama la tadzalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan saya jadikan antara kalian sesuatu yang haram. Baik, pertama, az-zulm. Zulm itu artinya apa? Kezaliman. Itu kan zalim. Artinya apa? Zalim. Harus kita dudukkan. Karena dalam istilah zalim juga terdapat perbedaan pendapat juga. Antara Ahlussunnah dan Asy'ariyah saja berbeda pendapat mana zalim. Yang perlu bagi kita pendapat Ahlussunnah saja. Zalim itu artinya apa? Zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya secara bahasa. Wad'u syai' fi ghairi mawadhi'ih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dinamakan zalim. Lawan dari kata adil. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga kita katakan zalim secara bahasa itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Inni haramtu zulma, mana'tu zulma ala nafsi, ala zati. Saya mengharamkan atau melarang, mencegah kezaliman atas diriku. Di sini ada faedah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu berbuat sesuka atau sekehendaknya. Tapi bersamaan dengan itu Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Padahal dia mampu untuk berbuat zalim. Tapi Allah mengharamkan atas dirinya. Kira-kira perasaan apa yang timbul dari diri kita sebagai hamba kepada Allah? Rasa apa? Berat kita kepada Allah. Allah mampu berbuat zalim kepada hambanya. Tapi bersamaan dengan itu, Allah mengharamkan kezaliman itu atas dirinya. Karena memang kezaliman tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang muncul dalam hati kita? Al-mahabbah, alisa kadzalik. Rasa cinta, pengagungan, rasa sayang kepada Allah. Ini menambah kecintaan kita kepada Allah, Tuhan yang kita sembah. Allah kalau mau, ketika
kita berbuat sesuatu yang mungkin menunjukkan kesombongan diri kita, Allah itu mampu membinasakan kita saat itu juga, tapi bersamaan dengan itu Allah tidak lakukan. Betapa banyak orang-orang zalim Allah beri tangguh mereka. Padahal Allah mampu membinasakan mereka saat itu juga. Ini menandakan bahwa Allah itu ya memiliki hikmah di setiap perbuatannya. Tapi kalimat tahrim di sini ada faedah bahwa penghalalan dan pengharaman itu berasal dari siapa? Dari Allah. Allah menghalalkan dan mengharamkan sesuai yang Dia kehendaki. Dan kita tidak perlu bertanya dan tidak boleh bertanya tentang perbuatannya Allah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi kitalah yang ditanya terhadap perbuatan kita. Jadi kezaliman terhadap dirinya Allah haramkan. Ini bentuk pentanzihan atau pensucian Allah terhadap dirinya dari perbuatan apa? Dari perbuatan zalim. Terus timbul pertanyaan, kalau Allah menyiksa hambanya, zalim apa tidak itu? Misalnya ada hambanya yang berbuat maksiat, kemudian dibinasakan, diratakan, dikasih bencana alam. Zalim apa tidak Allah itu? Padahal antum tahu, kalau di bencana alam yang meninggal bukan orang yang berdosa saja. Di situ ada anak-anaknya, orang-orang tidak bersalahnya. Tapi Allah binasakan semuanya, dipukul rata. Kira-kira itu zalim apa tidak? Jangan buru-buru jawab. Ana jadikan ini PR. Siapa yang bisa datang pekan depan dapat hadiah. Langsung. Ya, catat itu. Itu ditagih. Ditagih pekan depan insya Allah. Ana ulangi pertanyaannya. Allah kan mengharamkan kezaliman atas dirinya. Lalu kalau ketika Allah mengazab hambanya yang bermaksiat dengan ditimpakan misalnya bencana alam seperti gempa atau banjir bandang dan sejenisnya, yang meninggal di situ bukan hanya orang yang bermaksiat saja, tapi anak-anak kecil yang tidak berdosa juga ikut meninggal. Orang-orang yang tidak melakukan kesalahan juga ikut meninggal. Apakah itu bentuk kezaliman dari Allah atau tidak? Itu pertanyaan untuk pekan depan. Dijawab ya. Dicari jawabannya dengan dalil. Kemudian kita lanjut. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan Allah tegaskan sekali lagi. Ya, kalau seandainya Allah sendiri mengharamkan kezaliman atas dirinya, ya. Dan Allah memberi contoh atas diri itu. Ya, ada orang mengharamkan kezaliman pada orang lain saja tapi atas dirinya tidak. Tapi ini adalah bentuk ya teladan ya, bentuk contoh dari Allah. Allah mengharamkan dulu atas dirinya, baru diharamkan atas orang lain. Ya, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu atas kalian itu sesuatu yang haram. Fala tazalamu. Itu asal katanya itu fala tatazalamu. Itu boleh dicatat sebagai faedah lugawiyah ya. Jangan kalian saling menzalimi. Tapi kenapa dihilangkan taknya satu? Tahu jawabannya? Siapa yang ahli bahasa di sini? Kenapa dia bilang tazalamu? Bukan tatazalamu. Asal katanya itu tatazalamu. Hah? Wah, antum borong semua parfum ini. Labas. Itu faedah ilmu. Itu kedudukan ilmu ya. Kalau orang berilmu, kenapa tidak? Barakallahu fiik. Karena untuk takhfif, meringankan pengucapan. Dan itu banyak dalam Al-Quran ya. Ya. Fala tazalamu. Kemudian kullukum dal. Kita karena waktu kita ini ya. Kullukum dal. Ya, ibadi kullukum dal. Dal itu artinya apa? Sesat. Berarti semua kita ini sesat. Termasuk siapa di situ? Nabi. Antum berani bilang Nabi sesat? Nah, Allah mengatakan kullukum. Ada pengecualian Nabi di situ? Baik. Antum mengatakan Nabi sesat? Berani tidak antum mengatakan Nabi sesat? Hah? Apa maksud sesat di sini? Barakallahu fiik. Jahil. Ta'al. Masya Allah. Jahil, tidak mengetahui apa-apa. Betul. Jangan anggap sepele, itu ilmu. Bayangkan, antum semua tidak tahu, ada satu yang tahu. Itu luar biasa. Termasuk di situ Nabi atau tidak?
Termasuk. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat dalam surat apa? Apa bilang? Wa wajadaka tal. Masih ada parfum atau tidak ini? Panitia? Belum apa-apa habis parfumnya. Hah? Mana panitia ini? Kira-kira masih ada? Kalau tidak ada ya apa boleh buat? Baik. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan kami mendapatkanmu dhal, lalu kami memberimu hidayah. Dhal di sini artinya jahil, tidak tahu apa-apa. Nabi sebelum dapat wahyu tidak tahu. Tapi setelah Allah beri wahyu, baru beliau tahu. Makanya Allah berfirman dalam surat ini, anak yakin tidak ada yang tahu. Asy-Syura. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Apalagi lanjutannya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri, Masya Allah. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura. Ahsan barakallahu fik. Tapi warpumnya sudah habis. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura. Begitulah kami wahyukan kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ruh yaitu wahyu, sesuatu yang menghidupkan. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dulu itu kau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura. Sampai Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Baik. Jadi di sini ya maksudnya bahwa setiap kita itu tersesat kecuali yang Allah beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepada Allah, perintah. Dan hidayah yang dimaksud di sini mencakup semua hidayah. Dan hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah dilalah wal irsyad dan hidayah taufik. Hidayah dilalah wal irsyad itu artinya hidayah ilmu. Hidayah untuk mengetahui sesuatu. Itu hidayah dilalah wal irsyad namanya. Dan itu dimiliki oleh Nabi, dimiliki oleh semua umatnya yang menyeru kepada kebaikan. Itulah makna firman Allah yang tadi. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Tapi ada ayat yang lain yang seorang-orang menafikan hidayah untuk hambanya. Artinya hidayah di sini hanya milik Allah semata. Tidak dimiliki oleh siapapun, termasuk di situ Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah berfirman tentang meninggal wafatnya paman beliau Abu Thalib, wa innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Di sini penafian. Pertanyaan, bagaimana mengkompromikan ini dua ayat yang seolah-olah bertentangan? Satu katanya pemberi hidayah, satu katanya tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang dicintai. Siapa yang bisa? Tidak ada parfum. Siapa yang bisa mengkombinasikan? Nah, itulah jawabannya tadi. Kombinasinya adalah, ya karena kalau ayat itu tidak ada yang bertentangan. 4 cara ditempuh kalau kita temukan yang ayat secara zahirnya bertentangan. Yang pertama adalah al-jam'u ma'amkan. Itu mengkombinasikan jika memungkinkan. Kalau tidak, nasih wal mansuh. Mana ayat yang dulu, mana ayat yang belakangan. Nah, itu yang menghapus hukumnya. Yang belakangan menghapus yang duluan. Kemudian kalau tidak, tarjih, mana yang lebih kuat? Kalau tidak, at-tawakkuf. Jadi kita di sini maksudnya adalah hidayah itu terbagi dua. Hidayah yang dimaksud oleh ayat innaka lan tahdi man ahbabta, engkau tidak memberi hidayah bagi siapa yang engkau kehendaki, itu adalah hidayah taufik. Berkaitan dengan hati menerima kebenaran. Itu yang tidak bisa diberi oleh Nabi kepada pamannya dan oleh siapapun. Itu hak Allah semata. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dan itu banyak di antara kita tahu ilmunya, tahu dilalahnya dan irsyadnya, tapi kita tidak mengamalkannya. Berarti hidayah apa yang tidak ada kita dapatkan? Hidayah taufik.
Maka orang yang kehilangan hidayah ilmu mirip dengan orang Nasara yang Allah bilang katakan waladdallin, yaitu orang-orang yang tersesat. Adapun orang yang kehilangan hidayah amal, yaitu mengamalkan ilmunya tersebut, yaitu hidayah taufik, itu sama mirip dengan orang Yahudi. Itu orang yang dimurkai oleh Allah yang disebutkan dalam Al-Fatihah. Baik, jadi hidayah itulah yang kita minta di dalam salat kita. Makanya ketika kita bilang ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah yang kita baca setiap salat kita, itu hidayah apa yang dimaksud itu? Ya Allah, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah taufik atau hidayah irsyad? Dua-duanya. Dua-duanya. Tidak ada pembatasan di situ. Di situ dua-duanya. Duni, itu adalah perintah dari Allah kepada kita untuk meminta hidayah. Kalau kita tidak minta hidayah, bisakah hidayah itu datang? Ada orang hidayah itu bilang hidayah itu dijemput atau ditunggu. Yang mana yang benar? Hah? Bisa semua. Coba bandingkan kisahnya Abu Talib dengan Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi? Orang yang menjemput hidayah, datang dari Persia dengan perjalanan yang sangat panjang, bahkan sampai dijual berkali-kali, ditipu berkali-kali hanya untuk mengejar yang namanya apa? Hidayah. Bandingkan dengan Abu Talib. Abu Talib itu tidak perlu dia kejar hidayah, ada di depan matanya. Pak ponakannya sendiri datang kepada dia menjelang mautnya, tapi dia tidak mau menerimanya. Gitu, kira-kira begitulah gambaran antara orang yang mengejar hidayah dan yang... Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, man jahada fina lanahdiyannahu subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh pada kami, maka kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan kami. Subul itu jamak dari sabil. Jadi orang yang benar-benar bersungguh-sungguh mengejar hidayah, itu Allah kasih. Beda orang yang sudah datang kepadanya hidayah, dia hanya menunggu, tapi dia tidak mau itu hidayah aslan. Dia tidak mau. Datang hidayah berkali-kali, tapi dia tolak. Makanya Allah sesatkan dia. Baik. Kemudian, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Coba antum perhatikan redaksi hadis ini. Pertama, ini semua hawaij ya. Ini semua maslahatnya manusia yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, yaitu hidayah, yaitu makan, pakaian. Itu semua kita butuhkan atau tidak? Tapi coba perhatikan urutannya di sini. Urutannya. Antum perhatikan apa ya dalam hadis ini? Berurut apa tidak ini? Bagaimana pengurutannya? Dari yang apa? Dari yang paling penting. Nah, ini faedah ini. Bayangkan ini di antara mukjizatnya ini hadis, ini bukan kalam acak-acakan ini. Bukan kalam yang asal keluar. Ini betul-betul wahyu yang tersusun, ya, yang ada hikmah setiap susunannya dan urutannya. Coba perhatikan, mana lebih penting? Hidayah atau makan dan minum? Baik. Mana yang lebih penting antara makan dan minum dengan pakaian? Orang mungkin menahan diri tidak berpakaian, tapi bisa menahan diri dari makan tidak minum? Tidak bisa. Tapi mana lebih menyakitkan? Tidak dapat hidayah atau tidak punya pakaian? Atau tidak dikasih makan? Karena dikasih makan lebih tinggi di derajatnya daripada pakaian. Lebih tinggi tidak dapat hidayah. Bayangkan kalau tidak dapat hidayah, neraka tantangannya. Dan di akhirat. Di dunia juga dia akan binasa, celaka hidupnya. Terombang-ambing dalam syubhat, syahwat, karena tidak adanya hidayah. Maka ini urutan sesuai dengan yang paling penting menuju yang penting. Min aham ila muhim. Ya, terurutnya seperti itu. Makanya kalau antum membaca hadis jangan sekedar dibaca-baca saja, tapi direnungi. Oh, ternyata ini berurutnya rapi sekali. Kemudian di sini disebutkan innakum, ya. Nah, tentu di sini ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtu, ini juga dalil bahwasanya semua kita itu lapar. Itu Allah tidak kecualikan. Baik itu orang yang punya duit maupun yang tidak punya duit. Orang yang banyak hartanya maupun tidak banyak hartanya. Artinya semua di sini lapar hukum asalnya.
Tapi Allah yang kasih dia makan. Jadi semua makanan yang kita makan itu adalah rezeki dari Allah. Jangan bilang karena saya banyak uang, itu makanan ada. Belum tentu. Kalau Allah tidak ingin memberikan kita makanan, belum tentu makanan itu ada di hadapan kita. Bisa jadi, kalaupun ada itu makanan di hadapan kita, kita tidak bisa memakannya. Betapa banyak orang yang banyak sekali pantangannya. Tidak bisa makan ini, makan itu. Dan orang makanannya hanya impus, tidak bisa makan apa-apa. Dan itu semua, ya, makanan, pakaian, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disuruh meminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan ini ada faedah penting. Allah itu suka diminta. Hamba sebaliknya tidak suka diminta. Ini yang ditunjukkan oleh suatu hadis yang pendek yang mungkin antum semua hafal. Izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Kata para ulama, kenapa manusia mencintai kita kalau kita zuhud terhadap apa yang ada di tangannya? Ada yang tahu jawabannya? Karena pada hukum asalnya, manusia itu tidak suka dimintai. Baik. Tapi, kembali kepada yang tadi, karena kita membahas masalah manusia, ana ada lupa faedah penting dari hadis fala tazalamu tadi. Ada faedah yang paling penting ana lupakan, yaitu dosa itu, kezaliman itu terbagi dua. Kezaliman kita kepada Allah dan kezaliman kita kepada sesama manusia. Kezaliman kita kepada Allah, hukum asalnya apa? Dimaafkan, kecuali kesyirikan. Kalau orang mati dalam keadaan syirik, maka tidak ada ampun baginya. Kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka. Kalau orang mati dalam keadaan dosa besar, selain syirik, itu kemungkinan diampuni masih ada. Kalaupun toh dia disiksa karena dosa besarnya, dia tidak kekal. Jadi ada kemungkinan apa? Diampuni. Itu dosa dengan Allah. Hukum asalnya itu diampuni. Misalnya orang banyak dosa-dosa kita dengan Allah, banyak sekali. Kita langgar perintahnya, kita kerjakan larangannya, banyak sekali. Ya. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kecuali syirik. Karena memang ada nasnya yang mengatakan Allah telah mengharamkan apa? Surga baginya. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Yang kedua, kezaliman kepada sesama manusia. Nah, ini yang paling penting. Kezaliman kepada sesama manusia, hukum asalnya apa? Dituntut. Tidak dimaafkan. Bahkan, itu bukan hanya dengan orang lain, orang yang jauh dari kita. Orang yang paling dekat dengan kita pun akan menuntut kita nanti di hari kiamat. Mana dalil? Semua kita hafal. Dalilnya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Itu kata para ulama, kenapa dia lari dari orang-orang terdekatnya, dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya, dari istrinya? Kenapa bisa lari dia di hari kiamat? Ketika dia lihat mereka nanti, mereka berusaha menghindar. Karena nanti akan dituntut haknya. Seorang istri, ketika dia lihat suaminya, dia akan menuntut haknya di hadapan Allah. Begitu seorang anak juga, di hadapan bapaknya, di hadapan ayahnya, dia akan menuntut haknya. Tidak peduli mau ayahnya, mau siapanya. Karena semua orang nanti pada hari itu ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Makanya dibilang apa? Nafsi, nafsi. Tidak ada yang bilang, oh ini anakku, kutolong. Tidak ada. Oh jangan ambil pahalanya, dia tahu kasihan. Tidak ada begitu-begitu nanti dari kiamat. Hukum hari kiamat berbeda dengan hukum dunia. Makanya ketika nanti dari kiamat, orang itu akan lari dari orang-orang terdekatnya karena takut dituntut. Itu akibat kezaliman. Akibat apa? Kezaliman. Makanya di antara fikihnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, la antalqallaha bisab'ina dzanban fima bainaka wa bainallah ahwan min antalqallah bi dzanbin wahid fima bainaka wa bainan nas. Siapa yang tahu maknanya? Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, engkau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa
antara engkau dengan Allah itu lebih ringan daripada engkau bertemu dengan satu dosa saja ya antara engkau dengan sesama manusia. Makanya Nabi dalam hadis disebutkan diminta penghalalan ya ketika mumpung kita masih di dunia. Anda sebutkan hadis yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana 'indahu li akhihi mazlamatun." Siapa yang memiliki ya kezaliman ya kepada saudaranya fi 'irdin aw syai'in falyatahallal. Pada kehormatannya misalnya, maka hendaknya dia cepat-cepat minta dihalalkan. Qabla alla yakuna dinara wala dirham. Sebelum tidak berlaku lagi emas dan perak. Karena Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi disuruh memang kita minta penghalalan ketika di dunia. Karena kalau masalah antara kita dengan sesama manusia itu tidak dihalalkan di dunia, maka itu nanti akan berlanjut sampai hari kiamat. Sekecil apapun itu. Mungkin kita pernah sebut aib dan kejelekannya, sesuatu yang kita tidak ada hajat padanya. Karena ada, misalnya kalau gibah, ada gibah 6 gibah yang diperbolehkan. Seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Jadi, selama itu adalah kezaliman, ya bukan sesuatu yang istisna ya, yang diperbolehkan, maka itu akan dituntut nanti di hari kiamat. Jadi berat ya, mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Makanya Imam Syafi'i berkata, bi'sazat ya, apa perkataannya Imam Syafi'i? Bi'sazat, aduh, ana lupa. Bi'sazat ilal ma'at al-udwan alal ibad. Seburuk-buruknya zat atau bekal terhadap ya untuk dibawa ke hari kiamat adalah al-udwan alal ibad, yaitu bermusuhan dengan sesama hamba, sesama manusia. Yaitu kenapa? Ya semua kita hafal tentang hadis muflis, orang yang bangkrut. Dia mempunyai banyak sekali pahala puasanya, pahala sholatnya. Tapi nanti dia bangkrut. Kenapa bangkrut? Datang orang minta haknya, dikasih. Haknya bukan dengan dirham lagi, dengan dinar. Tapi dengan pahala, itu balasannya. Kemudian habis ini pahalanya, masih ada yang datang menuntut haknya. Apa yang dia kasih? Tidak ada lagi yang dia kasih. Habis nih pahalanya. Sisa dosa mami orang ya, diambillah dosa orang yang menuntut ini sekadar kezaliman yang dia lakukan, nauzubillah. Jadi jangan sampai kita capek selama ini berbuat pahala tapi untuk orang lain. Siapa mereka itu? Yaitu tadi orang yang menzalimi baik dengan lisannya, terutama berkaitan dengan kehormatan ya. Itu yang paling banyak, apalagi zaman medsos sekarang banyak sekali ya yang terjadi seperti itu. Kemudian ya, berapa menit lagi Isya? Ya? Sudah masuk? Berapa menit lagi Isya? 1 menit. Kita lanjutkan 1 menit, kemudian kita lanjutkan setelah Isya sedikit. Seperti biasa ya. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku sekalian, sesungguhnya kalian itu berdosa siang dan malam. Dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semua. Fastaghfiruni aghfirkum. Ya, maka ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Dan itulah kenyataan faktanya kita sebagai manusia yang Allah beri hawa nafsu, dorongan. Inna nafsa la amaratu bisu illa man rabbuh. Semua nafsu kita itu memerintahkan condong kepada keburukan, kecuali yang Allah beri rahmat. Allah yang jaga, itu para nabi yang maksum. Para malaikat yang tidak diciptakan hawa nafsu. Adapun kita manusia biasa, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita berdosa. Maka dosa itu sendiri itu bukanlah aib, bukanlah menyebabkan seorang itu menjadi hina. Karena kalau andai kata manusia tidak berdosa, Allah ciptakan makhluk yang baru. Tapi kapan dosa itu berubah menjadi hina? Kapan? Kalau tidak diikuti dengan tobat. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tidak ada. Tapi yang membedakan adalah
Ada yang bertobat, ada yang tidak. Ini yang membedakan. Kalau orang berlanjut dengan dosanya, ini yang Allah binasakan. Tapi ada orang yang bertobat, justru Allah cintai dia. Bahwa Allah itu sangat senang dengan taubat hambanya melebihi seorang yang kehilangan barangnya di tengah padang pasir. Itu hadis yang ma'ruf. Ketika ada seorang tidur, ya, dengan ontanya, dan di ontanya itu ada barang semua, makanannya, perbekalannya. Pas dia bangun ternyata ontanya itu lepas dan hilang. Dan dia sudah putus asa. Tidak ada dia tunggu lagi kecuali apa? Kematian. Karena tidak ada tempat minta tolong. Tahu-tahu setelah dia tidur kembali, dia bangun dan lihat ontanya ada di depannya. Senang? Senang sekali. Sampai dia mengatakan, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Coba, saking senangnya, tergelincir lisannya sampai mengucapkan rasa syukur. Dan itu dalil juga para ulama, bahwasanya orang yang terselip lidahnya itu tidak berdosa. Jadi dia maksudnya, engkau lah Tuhanku, saya hambamu. Tapi karena saking gembiranya, dia mengatakan, engkau hambaku, saya Tuhanmu. Kata Allah, Allah lebih senang daripada orang yang kehilangan barang ini. Baik, jadi ya kita tentu ya senantiasa meminta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita. Dan sayyidul istighfar yang diajarkan oleh Nabi yang merupakan manusia maksum. Tapi beliau tidak kurang dari 100 kali istighfarnya dalam sehari semalam. Apa sayyidul istighfar yang beliau ajarkan? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdik, wa wa'dika, mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sona'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini akan mudah dihafal dan diucapkan bagi siapa? Yang terbiasa zikir pagi sore. Zikir pagi sore itu tidak perlu dihafal, cukup dibiasakan langsung terhafal sendiri. Maka silakan dibaca itu sayyidul istighfar, insyaallah akan diampuni dosa-dosanya. Baik, saya kira sudah masuk waktu ya. Belum? Hah? Silakan azan dulu. Kemudian kita lanjut. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni atau darri fatadurruni. Ad-dur wad-dar kilahuma. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai sekalian hambaku, kalian tidak bisa membahayakanku. Wahai sekalian hambaku, kalian juga tidak bisa memberiku manfaat. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Allah itu tidak butuh kepada kita. Dan tidak juga bisa dibahayakan oleh hambanya. Maksudnya begini. Antum fuqara ilallah wa huwal ghani. Allah itu maha kaya sedangkan kita yang butuh kepadanya. Maksudnya Allah itu tidak bertambah kekuasaannya dengan ketaatan orang yang taat. Dan tidak berkurang kekuasaannya dengan pelaku kemaksiatan, pelaku maksiat. Itu maksudnya. Jadi di sini jangan bilang kalau kita rajin beribadah berarti itu bermanfaat bagi Allah. Tidak sama sekali. Itu bermanfaatnya untuk diri kita. Kalau kita bermaksiat jangan bilang berkurang nih kekuasaan Allah. Apalagi kalau ada yang berpendapat kalau kita bermaksiat seluruh dunia sekalipun bermaksiat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Ya. Itu maksud dari perkataan ini. Jadi ya, taat itu, ketaatan itu hanya bermanfaat bagi pelakunya. Dan kemaksiat itu hanya membahayakan pelakunya. Tidak membahayakan Allah sedikit pun. Kemudian, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ini yang telah kita jelaskan tadi. Andai kata semua manusia, baik jinnya, semua hambanya, baik jinnya maupun manusia berada pada hati orang yang paling bertakwa, itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Dan ini ada faedah, bahwasanya ketakwaan itu letaknya di mana? Di hati. Di sini nasnya. Ala atqa qalbin. Artinya takwa itu letaknya di hati. Ya, dan berpengaruh kelihatannya pada anggota tubuh, pada amalannya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalikum fi mulki syai'. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu
ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Sebaliknya, kalau semua jin manusia itu ya berbuat fajir menjadi manusia yang paling fajir di antara kalian, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Dan ini juga dalil bahwa kefajiran ya itu juga letaknya di hati. Tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah, ya walaupun kita semua bermaksiat kepadanya. Illa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qaumun fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insani mas'alata ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Maksudnya begini. Wahai hambaku, andai kata semua kali berkumpul pada suatu lembah meminta, baik itu jin manusia berkumpul semuanya meminta, dan masing-masing yang meminta ini diberi oleh Allah permintaannya, maka itu sama sekali tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah, ya, pemberian Allah, ya. Illa, kecuali kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya sebuah jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan. Ini bentuk uslub ya, gaya bahasa dari bahasa Arab. Karena ini bentuk mubalaghah, bentuk sesuatu majas yang berlebihan, hiperbola ya, yang menunjukkan sesuatu yang berlebihan. Seperti dalam Al-Quran misalnya, wala yadkhul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyal. Dia tidak akan masuk ke dalam surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Onta bisa masuk ke lubang jarum. Nah, itu bentuk uslub, metode atau gaya bahasa Arab. Ini perlu dipahami. Jadi, tidak apa-apa kalau kita berbicara dengan majas, ya, dengan sesuatu yang berlebihan untuk lebih menguatkan kesan dalam hati seseorang. Karena kalau kita bilang saja begini, bahwa kalau kita diberi oleh Allah semua manusia, semua jin yang ada di bumi ini, diberi oleh Allah permintaannya tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah. Itu masih biasa-biasa saja. Tapi kalau dibilang kecuali seperti ya, jarum dimasukkan ke dalam air laut, itu coba jarum dimasukkan ke laut, itu tetesannya itu tidak mempengaruhi sama sekali. Itu memberikan kesan. Nah, itu namanya penggambaran. Jadi itu makanya orang Arab itu kalau berbicara itu mempengaruhinya itu luar biasa kuat sekali, atau pengaruh dari bahasanya itu kuat sekali karena uslubnya itu kuat. Ya. Makanya kalau kita belajar bahasa, orang yang jago bahasa itu hati-hati ya, dia gampang menyihir. Inna minal bayan la sihra. Di antara penjelasan orang itu bisa menyihir orang. Lihat Miki marketing. Yang tadinya kita tidak mau, siapa yang marketing di sini? Tukang memasarkan barang. Tadinya kita awalnya tidak mau membeli. Wah, tapi karena kelihayannya, kemahirannya dalam memasarkan ini barangnya, akhirnya kita mau beli juga. Setelah dibeli, akhirnya menyesal. Ya, betul tidak itu? Nah, itu inal minal bayan la sihir. Maka hati-hati, orang yang pandai berbicara, jangan bermain-main dengan mereka ya. Itu di antara sihir pembicaraan. Kemudian di sini ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Itu adalah balasan dari amalan kalian. Saya cuma membalas apa yang kalian kerjakan. Ya. Faman ya wajada khaira falyahmadillah. Kenapa kita disuruh memuji Allah ketika kita mendapatkan kebaikan di sini? Kenapa kita tidak merasa, itu kan saya yang melakukan. Kenapa mesti memuji Allah? Ingat, kita tidak mungkin bisa melakukan kebaikan tanpa apa? Pertolongan dari Allah. Allah lah yang memudahkan sebab-sebab itu terjadi. Maka, kita memuji Allah atas kemudahan kita melakukan itu kebaikan. Makanya Nabi sendiri, itu tidak pernah ya menyandarkan itu sesuatu kepada dirinya. Makanya Nabi dalam doanya, as'alukal afafa wal ghina, as'alukat tuqa wal afafa wal ghina, sampai beliau mengatakan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan saya pada diri saya sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita tidak akan mampu melakukan ketaatan, melakukan ibadah kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dalam ketaatan, kita di atas hidayah, falyahmadillah.
maka kita hendaknya memuji Allah. Maka jangan sombong. Wah, kita berada di atas sunnah, kemudian kita lihat orang masih belum dapat hidayah sunnah, kita lecehkan mereka. Itu sama sekali kita tidak bersyukur kepada Allah. Yang ada justru kita seolah-olah merasa bangga. Oh, lihat, saya lebih daripada dia. Lihat, lihat. Itu menunjukkan bahwa kita menyandarkan itu pada diri kita. Seolah-olah kitalah yang hebat, kitalah yang begini dan begitu. Padahal sebenarnya kalau bukan dari hidayah dari Allah, tentu kita tidak akan mampu untuk melakukan ketaatan apapun. Makanya memang Allah mengatakan, "Faman wajada khaira falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Kalau dia mendapatkan selain itu, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Ya, ini juga tarbiyah bagi seorang muslim untuk menghisap amalannya. Ya, untuk dia muhasabah supaya dia lihat antara kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya, dia lihat ya. Karena di sini Nabi mengatakan, Allah berfirman, fala yalumanna illa nafsa, jangan engkau cela kecuali dirimu sendiri. Artinya apa? Yang menyebab kita mendapatkan keburukan, mendapatkan sesuatu, itu diri kita sendiri. Ana sudah singgung sedikit jawaban yang untuk pekan depan ya. Masih ingat tadi pertanyaannya untuk pekan depan? Ini ujung hadis ini di antara jawabannya. Bahwa di antara sebab seseorang disiksa oleh Allah adalah dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsa. Ya, tapi yang menjadi permasalahan yang harus dipecahkan pekan depan, kenapa orang-orang yang tidak bersalah juga dia ditimpa, kena juga. Itu jadi PR untuk pekan depan. Jadi inilah hadis yang berkaitan dengan ya pengharaman kezaliman terhadap Allah sendiri dan terhadap kita sesama makhluknya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, kita langsung sholat. Ya, tidak ada yang bertanya. Biasanya akhwat itu kalau bertanya lewat kertas, tidak ada lagi. Ada lagi. Ya. Baik. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Tapi Ana tambah lagi satu lagi untuk tugas pekan depan. Pertanyaan. Kenapa Allah mengabulkan doa orang kafir yang terzalimi? Padahal dia kafir. Karena ada hadisnya itu, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab atau bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu terhadap doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya antara doanya dan Allah itu tidak ada pembatas. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa termasuk orang kafir sekalipun kalau dia dizalimi Allah akan kabulkan. Pertanyaannya, kenapa bisa orang kafir ini dia melakukan dosa yang paling besar yang tidak ada duanya, tapi bersamaan dengan itu Allah tetap mengabulkan doanya? Pertanyaan untuk pekan depan. Baik, berarti ada 2 pertanyaan. Silakan dijawab. Mudah-mudahan Allah memberi kita umur dan kesempatan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.